Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tinjauan umum pembentukan persekutuan yang beranggotakan Namiro, Dwi Nafilasari, Fani Ismidiah, Anis Milasari, dan saya, Dewi Nur Aini. Pengertian persekutuan dan unsur pokok persekutuan, yaitu sebagai suatu gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba. Ada 3 unsur pokok persekutuan, yaitu yang pertama, gabungan atau asosiasi para sekutu. Sebagai suatu asosiasi dari beberapa sekutu individu, maka persekutuan tidak dapat dipisahkan dengan kesepakatan atau perjanjian, yaitu perjanjian untuk mendirikan, memiliki, dan mengelola persekutuan. Yang kedua, pemilikan dan pengelolaan bersama. Di dalam persekutuan harus selalu dituntut adanya kebersamaan, yaitu dimiliki bersama, dikelola bersama, resiko ditanggung bersama, dan memperoleh laba dibagi bersama secara rata. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu tujuan untuk memperoleh laba. Laba dibagi secara adil menurut rasio atau metode pembagian laba yang telah disepakati. B. Karakteristik persekutuan. 1. Ownership of an interest in a partnership. Memiliki suatu bagian atau hak di dalam persekutuan. 2. Mutual agency. Berusaha bersama-sama. 3. Limited life. Jangka waktu terbatas. 4. Unlimited liability. Tanggung jawab tidak terbatas. 5. Participant on partnership profit. Hak di dalam pembagian laba atau rugi. 6. Right to dispose of a partnership interest. Hak untuk menjual atau memindahkan haknya kepada orang lain. 7. Mutual liability. Tanggung jawab terhadap utang persekutuan. Penggolongan persekutuan. 1. Persekutuan firma. Persekutuan firma didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama bersama, di mana semua sekutu bertanggung jawab penuh dan ikut aktif mengelola perusahaan. 2. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha di mana salah satu atau lebih dari anggotanya bertanggung jawab terbatas. Di dalamnya terdapat sekutu aktif dan sekutu pasif. 3. Joint stock company. Joint stock company persekutuan yang struktur modalnya terbagi atas saham-saham yang dapat dipindah tangankan. D. Alasan pemilihan persekutuan atau bentuk badan usaha lainnya. Dalam hal ini terdapat 2, yaitu kelebihan bentuk usaha persekutuan dan kelemahan bentuk usaha persekutuan. Kita bahas mengenai kelebihan bentuk usaha persekutuan. Dalam hal ini terdiri dari 1. Persekutuan firma lebih mudah dalam pendiriannya. Yang kedua, persekutuan firma juga lebih mudah dalam pembubarannya. Yang ketiga, bentuk persekutuan juga mempunyai kebebasan dan keleluasaan dalam menentukan bentuk usahanya. Yang keempat, kebebasan masing-masing sekutu dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, persekutuan hanya wajib melaporkan pajaknya, tetapi bukan pembayaran pajaknya. Karena yang membayar pajak adalah para sekutu yang memperoleh laba persekutuan. Kemudian kelemahan bentuk usaha persekutuan. Dalam hal ini terdiri dari 1. Tanggung jawab pribadi akan hutang perusahaannya. Yang kedua, kelangsungan hidup perusahaan biasanya terbatas karena ikut ditentukan oleh perjanjian dan pendirian persekutuan.
Yang ketiga, kesulitan dalam memindahtangankan kepentingan pemilik. Mengenai ketentuan di dalam perjanjian persekutuan. Perjanjian persekutuan akan berisi ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh para sekutu mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan persekutuan sampai pembubarannya. Untuk isi perjanjiannya, yang pertama, ketentuan mengenai persekutuan. Yang kedua, ketentuan mengenai sekutu. Yang ketiga, ketentuan yang berhubungan dengan modal persekutuan. Yang keempat, ketentuan mengenai pembagian laba. Yang kelima, ketentuan yang berhubungan dengan pembubaran persekutuan. Dan yang terakhir, ketentuan mengenai pertanggungan atau asuransi terhadap masing-masing sekutu yang akan digunakan pada dasar pencatatan setoran modal. Yang kedua, dasar perhitungan modal. Yang ketiga, dasar pembagian laba. Yang keempat, dasar pencatatan transaksi-transaksi persekutuan yang menyangkut modal. Dan yang terakhir, dasar pembagian aktiva dalam likuidasi. Akuntansi dalam persekutuan. Laba atau rugi selalu dibagi di antara para sekutu sesuai dengan metode pembagian laba yang telah disepakati. Untuk pembagian laba, yakni pemindahan saldo laba atau rugi persekutuan ke rekening modal masing-masing sekutu. Modal sekutu pada dasarnya merupakan keseluruhan dari hak para sekutu terhadap persekutuan. Pada umumnya, hubungan ekonomis antara persekutuan dan para sekutu akan ditampung di dalam beberapa rekening, yaitu yang pertama, rekening modal. Di sini rekening modal menunjukkan besarnya hak modal sekutu. Modal masing-masing sekutu berasal dari setoran awal. Selanjutnya akan bertambah dengan setoran tambahan modal dan pembagian laba, serta berkurang dengan pengambilan modal dan pembagian rugi. Rekening modal akan didebit apabila berkurang dan dikredit apabila bertambah. Yang kedua, rekening prive. Rekening prive juga diselenggarakan untuk tiap-tiap sekutu. Rekening akan didebit apabila terjadi pengambilan harta persekutuan untuk sekutu. Sedangkan rekening akan dikredit dengan bagian laba atau apabila tidak langsung ditutup ke rekening modal. Pada akhir periode saldo rekening prive ini akan dipindah ke rekening modal sekutu yang bersangkutan ke sisi debit apabila rekening prive bersaldo debit, ke sisi kredit apabila rekening prive bersaldo kredit. Jadi, setelah tutup buku, saldo rekening prive selalu 0. Yang ketiga, rekening utang kepada sekutu. Rekening ini didebit apabila piutang kepada sekutu berkurang dan dikredit apabila utang kepada sekutu bertambah. Yang keempat, rekening piutang kepada sekutu. Rekening ini didebit apabila piutang kepada sekutu bertambah dan dikredit apabila piutang kepada sekutu berkurang. Piutang kepada pihak ketiga. Piutang dagang berada di debit dan penjualan berada di kredit. Ke sisi debit apabila rekening prive bersaldo debit. Ke sisi kredit apabila rekening prive bersaldo kredit. Jadi, setelah tutup buku, saldo rekening prive selalu 0. Yang ketiga, rekening utang kepada sekutu.
Rekening ini didebit apabila piutang kepada sekutu berkurang dan dikredit apabila utang kepada sekutu bertambah. Yang keempat, rekening piutang kepada sekutu. Rekening ini didebit apabila piutang kepada sekutu bertambah dan dikredit apabila piutang kepada sekutu berkurang. Piutang kepada pihak ketiga. Piutang dagang berada di debit dan penjualan berada di kredit. Contoh, firma atau persekutuan didirikan oleh anggota yang semuanya belum memiliki usaha. Apabila semua anggota belum memiliki usaha, maka setoran pertama dari masing-masing anggota tersebut akan langsung dicatat dalam rekening modal masing-masing anggota. Apabila ada anggota yang menyetorkan modal pertama berupa aktiva non-kas, maka aktiva non-kas tersebut terlebih dahulu harus dinilai sebesar nilai wajarnya atau harga pasar. Jika tidak dapat ditentukan nilai wajar atau harga pasarnya, maka aktiva tersebut dinilai berdasarkan perjanjian dari para anggota. Contoh kasusnya yaitu pada tanggal 1 Januari 20 XY, Tuan Ali, Tuan Ahmad, dan juga Tuan Ardi sepakat untuk mendirikan sebuah firma. Berikut ini adalah setoran modal dari masing-masing anggota, di mana aktiva Tuan Edi yang disetorkan yaitu kas 20 juta, kendaraan 3 juta, bangunan kantor 2 juta dengan total keseluruhan 25 juta. Aktiva Tuan Edo yaitu berupa persediaan 16 juta, bangunan kantor 4 juta dengan total keseluruhan yaitu 20 juta. Sedangkan aktiva yang disetorkan Tuan Adi yaitu kas 5 juta, persediaan 8 juta, kendaraan 7 juta, tanah 10 juta dengan total keseluruhan yaitu 30 juta. Pencatatan jurnal dari transaksi penyetoran modal masing-masing anggota yaitu untuk mencatat penyetoran modal Tuan Edi, kas didebet 20 juta, kendaraan didebet 3 juta, bangunan kantor didebet 2 juta, dan modal Tuan Edi dikredit sebesar 25 juta. Untuk mencatat penyetoran modal Tuan Edo, persediaan didebet 16 juta, tanah didebet 4 juta, dan modal Tuan Edo dikredit sebesar 20 juta. Untuk mencatat penyetoran modal Tuan Adi, kas didebet 5 juta, persediaan didebet 8 juta, tanah didebet 10 juta, kendaraan didebet 7 juta, dan modal Tuan Adi dikredit sebesar 30 juta. Setelah melakukan penjurnalan, selanjutnya setoran modal akan diposting ke dalam masing-masing rekening buku besar, sehingga pada saat pendirian firma memiliki 8 buah buku besar diantaranya yaitu kas, persediaan, tanah, kendaraan, bangunan kantor, modal Tuan Ali, modal Tuan Ahmad, dan modal Tuan Ardi. Apabila masing-masing rekening sudah dicatat dalam buku besar, maka neraca awal pada saat pendirian firma akan tampak sebagai berikut. Neraca awal per 1 Januari 20 XY, aktiva lancar, kas sebesar 25 juta, berasal dari gabungan kas Tuan Edi dan juga Tuan Adi. Persediaan barang senilai 24 juta, gabungan dari setoran Tuan Edo dan juga Tuan Adi. Sehingga total aktiva lancar sebesar 49 juta. Aktiva tetap, tanah senilai 10 juta, bangunan senilai 6 juta, dari setoran Tuan Edi dan Tuan Edo, kendaraan 10 juta, dari setoran Tuan Edi dan juga Tuan Adi, sehingga aktiva tetap senilai 26 juta, dengan total aktiva yaitu 75 juta. Liabilitas, hutang 0 karena masih mendirikan firma dan belum ada transaksi jual beli. Kemudian modal Tuan Ali sebesar 25 juta, modal Tuan Ahmad sebesar 20 juta, modal Tuan Ardi sebesar 30 juta dengan total modal yaitu 75 juta. Dan total keseluruhan hutang dan modal sebesar 75 juta rupiah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah penjelasan dari materi yang kami paparkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.